Ya, saya pikir ini adalah bisnis HDI adalah salah satu bisnis yang bisa membantu perekonomian negara kita saat ini. Kenapa? Karena kita tahu ya kondisi COVID ini sangat sangat eh, membuat kondisi atau dampaknya itu sangat besar efeknya, ya sangat besar. Artinya apa? Kalau kita lihat ya saat ini eh, yang terkena dampaknya itu bukan sedikit, ya. Jadi kalau kita lihat ini hampir semua lini bisnis ini terkena efek yang cukup dahsyat, ya. Nah, saya pribadi pun, ya kebetulan saya juga memulai usaha juga di bidang seafood, juga di produksi boneka anak-anak, ya. Jadi saya dari bulan Januari kemarin pun sebenarnya saya sudah terkena dampaknya di bisnis yang lainnya gitu ya. Karena mau nggak mau kondisi ini sangat-sangat nggak bisa kita hindari. Nah, kalau saya cuma ambil beberapa artikel sebagai contoh ya saat ini ya. Kita lihat banyak saat ini pengusaha-pengusaha, perusahaan-perusahaan mereka sudah give up, mereka sudah angkat tangan. Kenapa? Karena memang efek corona ini membuat semua, apalagi dengan keadaan PSBB ini, membuat semua lini bisnis tidak boleh beroperasi, ya. Jadi paling sekitar 11 atau 12 jenis usaha yang diizinkan pemerintah, termasuk bisnis-bisnis atau pembangunan strategis. Nah, yang terkena dampak memang mayoritas adalah mereka-mereka yang UMKM. Tapi sebetulnya kalau kita lebih mengikuti perkembangan-perkembangan hari ini yang terkena dampak juga banyak sekali perusahaan-perusahaan besar, ya. Kemarin juga saya baru lihat, saya baca artikel kayak Eri pasti semua tahu ya, salah satu perusahaan startup untuk hotel-hotel, untuk penginapan-penginapan murah, mereka sudah tutup permanen per kurang lebih 2 minggu kemarin, ya. Bahkan perusahaan-perusahaan kelas dunia sekelas KFC pun sudah banyak gerak-gerainya yang tutup saat ini, ya. Belum lagi kita lihat retailer besar ya yang sudah tiarap saat ini. Kenapa? Karena tidak ada operasional di sana, tidak ada bisnis di sana, dan mereka harus backup mengeluarkan biaya operasional yang cukup besar karena jumlah karyawannya juga besar sekali. Bahkan sampai perusahaan-perusahaan sekelas airline Garuda pun hari ini pun juga terkena dampaknya, ya. Itu kalau bukan BUMN, tidak ada suntikan dana dari negara, saya pikir juga nggak bisa survive hari ini, ya. Nah, berangkat dari situ, makanya hari ini kenapa saya mau berbagi bagaimana sih kita yang di sini kita bisa punya kesempatan, kita bisa punya peluang, punya cara untuk menghidupi perekonomian kita, ya, kondisi negara kita juga, ya, karena saya percaya makin banyak orang menjalankan bisnis saat ini itu bisa menggerakkan roda bisnis, roda keuangan, perputaran uang negara juga bisa terbantu, ya, akhirnya kondisi nggak cukup terpuruk sampai saat ini. Nah, yang dikhawatirkan memang efek-efek dari COVID ini yang kita khawatirkan. Kenapa? Permasalahan terbesarnya adalah kita tidak tahu kondisi COVID ini, kondisi ini akan berlangsung berapa lama. Ya, kalau kita tahu kondisi ini terjadi dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan mungkin 6 bulan, kita ada kepastian, kita bisa mengatur dengan baik. Tapi celakanya adalah kondisi ini nggak ada yang bisa menakar, nggak ada yang bisa memprediksi, bahkan ahli-ahli pun memprediksinya berubah-berubah terus. Kenapa? Karena ya memang itu fakta yang terjadi. Nah, prinsipnya adalah yang saya mau bagikan, kondisi-kondisi atau dampak-dampak yang sudah terjadi ini akan sangat berbahaya kalau kondisi ini terjadi atau berlangsung dalam waktu yang lama. Itu yang kita khawatirkan. Ya, memang kita juga dapat bocoran bulan Juni nanti habis Lebaran,
pemerintah mau lakukan relaksasi ya untuk kelonggaran PSBB dan lain sebagainya. Karena ya saya pikir itu juga mungkin kebijakan pemerintah yang mereka ambil untuk jangka pendek, karena memang nggak bisa diputuskan dalam satu kebijakan dalam jangka waktu panjang atau menengah ya. Mereka harus ambil kebijakan jangka pendek. Sekalipun bulan Juni ini diizinkan untuk beberapa, artinya diberi kelonggaran sehingga usaha-usaha boleh mulai jalan kembali, itu pun seperti kita naik mobil baru gas satu bisnisnya, ya nggak bisa langsung normal. Artinya apa? Bertahap. Bisnis itu, roda perekonomian itu akan naik secara bertahap, ya nggak bisa langsung full ngegas, langsung gigi 4, gigi 5 gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini, kalau memang hanya kebijakan sesaat, begitu kita mulai start lagi bisnis, nanti di close lagi, nah itu akan stop lagi ya. Tapi masih akan lebih baik kalau kita lihat memang kalau diketat atau di lockdown seperti negara-negara lain. Nah, permasalahannya negara kita nggak siap, karena begitu bicara lockdown, itu biayanya atau dana yang harus dikeluarkan pemerintah pusat sangat besar gitu ya. Nggak bisa, saat ini kita nggak siap. Itu kendalanya. Kenapa pertanyaannya, kenapa Indonesia nggak lockdown dan lain sebagainya ya. Nah, kembali. Jadi kita harus lihat bukan hanya bicara dampak kesehatan yang sangat merugikan, tapi dampak di balik itu, ya dampak di balik kondisi kesehatan itu, yaitu dampak sosial, dampak ekonomi yang saat ini yang paling kita rasakan. Padahal kejadian ini baru berlangsung 3 bulan, apalagi ini kalau sudah terjadi dalam waktu 6 bulan bahkan sampai akhir tahun nanti, dan itu akan sulit kita kembali atau kita bisa, ekonomi kita akan tumbuh berjalan seperti sedia kala. Ya, prinsipnya seperti saya katakan di awal tadi, makin lama kondisi ini makin sulit juga atau makin butuh waktu juga kita untuk kembali ke normal perekonomian kita. Nah, banyak ya, sekarang karena perusahaan tutup, UMKM kena, yang kena efeknya, yang terkena dampaknya adalah sudah pasti mereka yang bekerja di sana. Bahkan saat ini sudah kurang lebih 2 juta karyawan atau pekerja yang sudah di PHK ya. Dan saya percaya dan saya yakin, saya tidak mengharapkan, saya tidak mendoakan hal-hal yang buruk terjadi, tapi secara rasional dan angka ini akan terus bertambah dalam beberapa bulan ke depan gitu. Nah, ini yang harus kita prepare ya. Kalau mungkin saat ini Bapak Ibu tidak merasakan efek secara langsung, Anda masih punya income dan lain sebagainya, mungkin di usaha atau kerja yang kita kerjakan saat ini. Misalnya kita masih bisa jual makanan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kondisi ini terus bergulir, secara tidak langsung, kalau perekonomian negara kita macet, otomatis juga suka tidak suka kita juga akan terkena dampaknya. Nah, makanya dari itu saya sangat terbeban untuk men-sharingkan hal ini. Kenapa? Karena ini juga pekerjaan ini juga bagian dari tugas kita ya. Karena nggak bisa kita hindari, sudah terlalu banyak orang kehilangan pekerjaan hari ini. Nah, saya cuma mau tunjukkan data efek dari corona yang terjadi ya. Kenapa saya nggak mau prediksi ke depan, walaupun saya sudah cerita beberapa poin tadi ya. Tapi prinsipnya, ayo kita belajar dari sejarah. Kita lihat kondisi ini 100 tahun yang lalu persis. Kondisi seperti ini sudah pernah terjadi, ya, yaitu flu Spanyol. Nah, saat itu Bapak Ibu mungkin bisa browsing ya di Google, itu pasti artikelnya semua akan muncul. Nah, flu Spanyol itu kira-kira gejalanya atau dampaknya persis dengan corona yang kita alami hari ini, yaitu terjadi kira-kira 100 tahun yang lalu. Nah, saat itu menelan korban jiwa sampai
Bapak Ibu bisa lihat di slide ya, 21 jiwa, bahkan Neil Johnson memperkirakan sampai 100 juta jiwa pada saat itu. Nah, kurun waktu dari Maret 1918 sampai kira-kira 1919 itu kira-kira 1,5 tahun, itu sudah memakan korban 2% dari populasi dunia pada saat itu yang jumlahnya adalah 1,7 miliar jumlah penduduk saat itu. Dan angka itu cukup mengagetkan. Kenapa? Karena tingkat kematian yang disebabkan oleh flu Spanyol itu melebihi kematian yang atau korban yang terjadi pada Perang Dunia Pertama. Kaget ya. Nah, sekali lagi saya tidak mengikuti, kenapa saya tunjukkan fakta ini, supaya kita melihat sejarah untuk kita belajar ke depannya itu akan seperti apa. Ya, karena prinsipnya satu, Bapak Ibu, sejarah itu berulang. Ya, makanya kita orang istilahnya ada peribahasa, orang pintar tuh harus tahu sejarah, orang pintar tuh harus belajar sejarah, karena siklus itu pasti akan berulang gitu ya. Nah, kenapa kalau kita lihat Bill Gates, ya dia bisa memprediksi wabah ini akan terjadi, salah satunya ya karena saya percaya karena dia belajar sejarah, bukan karena dia terlibat konspirasi gitu ya. Nah, flu Spanyol ini dampak, nah karena hari ini kita akan bahas bisnis, maka saya nggak akan bicara dari segi kesehatan ya, dampak kesehatannya, karena saya bukan ahlinya juga di sana. Nah, tapi saya mau membahas dari segi dampak ekonomi yang terjadi saat itu ya. Saat itu dampak pemulihan ekonomi karena efek dari pandemi flu Spanyol itu dibutuhkan kira-kira sampai 8 tahun. Nah, artinya apa? Itu butuh waktu yang lama untuk rebound kembali ekonomi kita. Oke, itu 100 tahun yang lalu, belum punya teknologi, belum punya sumber daya seperti hari ini. Katakanlah kondisi seperti itu, saya juga percaya nggak butuh, kalau kondisi saat ini nggak butuh waktu selama itu. Tapi logiknya, kita berpikir secara logika, kita menghitung gampang-gampangannya. Efek COVID ini anggaplah, ya, anggap dengan sumber daya yang ada, dengan segala infrastruktur yang ada, kita hitung aja 1/4-nya deh waktu yang dibutuhkan. Itu artinya kita masih butuh kira-kira 2 tahun sampai 3 tahun ke depan untuk pulih. Ya, saya bicara pulih artinya bisa kembali kondisinya seperti waktu kita belum terkena efek dampak dari corona ini. Nah, jadi Bapak Ibu, ayo, kenapa saya harus sharing ini? Sekali lagi, saya tidak membicarakan atau menakut-nakuti atau kita tidak mengharapkan hal-hal yang tidak baik. Tetapi ayo, saya mengajak kita membuka mata untuk melihat bahwa kita harus melakukan preparation, ya, melakukan sesuatu untuk menjaga-jaga. Mungkin sebagian di antara kita belum terkena dampaknya secara langsung. Tapi percaya saya, kalau kita nggak memulai dari sekarang, ya, ini efeknya akan berbahaya, efeknya akan dahsyat sekali, ya. Nah, pertanyaannya, ya, oke, dengan kondisi itu yang terjadi dengan banyak bisnis yang tiarap, dengan bisnis yang sudah banyak mengangkat bendera putih atau istilahnya tutup, terus saya harus bisnis apa? Yang sudah ada, yang sudah besar aja, sudah mereka aja tiarap. Bagaimana saya bisa start yang baru? Pertanyaannya kan begitu. Nah, kalau saya bicara bisnis, ya saya tidak bicara saat ini hanya mencari income tambahan. Tapi betul-betul apa yang saya sharingkan hari ini adalah kita membangun bisnis, memulai satu bisnis yang betul-betul setelah bisa backup Anda di waktu COVID ini, Anda pun bisa mendapatkan membangun satu bisnis yang setelah keadaan ini pun Anda akan nikmati. Gitu ya. Jadi sekali lagi saya tidak bicara penghasilan tambahan, tapi saya betul-betul bicara real bisnis. Nah, saya tidak membahas bisnis itu apa, tetek bengeknya panjang ke belakang, tapi saya mau bahas bagaimana praktikalnya kita melakukan bisnis ini, memulai bisnis ini, ya. Nah, artinya apa? Bisnis itu ada betul-betul satu jenis usaha yang bisa menghasilkan income atau bisa menjadi sumber income buat kita, walaupun
kita tidak menjalankannya lagi, atau walaupun kita tidak melakukannya lagi, income itu akan terus masuk. Nah, itu saya bicara bisnis, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini efek dari keadaan sekarang, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, saya nggak mau lihat potensial loss-nya, ya, karena kita tahu tadi saya juga cerita di awal, kalau kita yang paling terkena dampaknya adalah bisnis tourism, gitu ya. Kebetulan adik saya sendiri punya travel, gitu ya, dan sudah 2 bulan, 3 bulan, hampir 3 bulan yang lalu sudah berhenti operasional. Bahkan kontrak-kontraknya sampai tahun depan pun sudah dibatalkan semua bahkan, ya. Karena kondisi ini sekali lagi yang saya bilang, karena tidak adanya kepastian dari kondisi ini, itu yang membuat orang takut mengambil keputusan. Orang tidak bisa mengambil langkah yang beberapa tahun ke depan. Mereka betul-betul harus mengambil kebijakan step by step. Nah, ya, kalau kita lihat kondisi-kondisinya, Anda bisa lihat di layar, salah satunya travel dan lain sebagainya, potential loss yang paling tinggi, terus beranjak naik, di atasnya ada yang namanya medical supply medical supply dan service, ya. Terus di bawahnya ada food processing dan retail, dan yang ketiga ada personal and healthcare. Nah, saya cuma mau singgung 3 poin ini, ya, tiga bisnis yang potential winner hari ini. Artinya apa? Potential winner yang dimaksud adalah dengan kondisi saat itu kita justru mendapatkan efek positifnya, karena justru bisnis-bisnis seperti ini yang meningkatkan income penghasilan kita, ya. Nah, kalau kita bicara medical supply dan service, hari ini banyak sekali bisnis-bisnis kesehatan, obat-obatan itu yang lompatannya tinggi banget gitu. Bahkan ada satu brand atau perusahaan farmasi, kemarin saya dapat informasi, stok selama 1 tahunnya itu habis hanya dalam waktu 1 bulan. Itu luar biasa gitu ya, karena efek dari COVID ini. Nah, kalau kita bicara food processing and retail gitu ya, jelas hari ini yang diserbu adalah pasar-pasar retail, terus supermarket, bahkan di beberapa supermarket, kebetulan saya tinggalnya di BSD dekat Ion, itu sudah antri masuknya. Maksudnya artinya sudah dibatasi. Jadi harus antri, pengunjungnya sekian, masuk sekian keluar, itu sudah diatur. Nah, juga banyak juga teman-teman hari ini menjual makanan, ya, karena kebutuhan itu tadi. Mungkin ada banyak orang yang di rumahnya nggak bisa masak dan lain sebagainya. 2 bulan kemarin saya percaya juga akan menuai banyak banget gitu ya orderannya. Tapi hari ini karena efek dari dampak ini, orang banyak di rumah, orang kegiatannya juga berkurang, akhirnya waktunya banyak, ya kan? Akhirnya semua mulai masak sendiri, ya. Dan lucunya hari ini awalnya kan banyak teman-teman yang jualan, ya. Kita beli segala macam untuk kita makan. Nah, kalau itu saya bantu jualin juga, cerita ke teman-teman supaya bisa laku gitu ya. Tapi lucunya hari ini saya bingung, kenapa? Karena semua teman-teman banyak sekali yang jual makanan, sehingga saya juga bingung gitu ya. Sampai kulkas kita juga penuh gitu ya. Nah, jadi food processing sama retail ini juga dampaknya juga terima positifnya ya. Sama personal and healthcare ini kita lihat ada yang bikin masker. Saya pribadi pun CMT yang jahit di tempat kita itu ya, kita mau nggak mau produk yang bisa kita bantu jual untuk mereka bertahan ya masker, ya mau nggak mau kita produksi itu gitu. Nah, sama sekarang juga banyak mereka yang tiba-tiba bikin hand sanitizer dan lain sebagainya gitu ya. Cuman sekarang hari ini semua itu sudah boleh dibilang oversupply gitu. Seperti makanan tadi. Jadi semua bergerak sebagai penjual atau supplier gitu. Nah,
Jadi saya nggak bahas yang lain-lain, tapi saya mau cerita mengenai 3 potential winner ini ya. Nah, kalau kita memulai bisnis ya, sekali lagi saya cuma sharingkan praktikalnya, saya nggak sharing hal-hal yang terlalu rumit gitu ya. Buat saya 3 poin ini yang penting saat ini ya, kalau kita mau mulai satu bisnis ya. Yang pertama, jelas apa yang kita mau jual. Saya tahu sih kondisi kayak gini, efek COVID dampaknya seperti ini, terus efek kedepannya bagaimana. Saya tahu sih, cuman saya mau jual apa permasalahannya, ya kan? Seperti yang saya cerita tadi, jual makanan sudah banyak yang jual, ya kan? Apalagi kalau kita bukan bergerak di awal sebelumnya di bidang itu, di restoran dan sebagainya, yang terjadi apa? Harga makanan yang kita jual pasti lebih tinggi karena kita nggak punya supplier, kita juga apa istilahnya tidak punya keahlian itu gitu, sehingga kita harus betul-betul bergerak dari nol gitu ya. Nah, dibandingkan dengan mereka yang menjual produk-produk makanan yang memang sudah background-nya restoran, itu pasti akan lebih mahal. Pasti mereka akan lebih murah karena mereka punya supplier yang harganya terjangkau dan lain sebagainya. Mereka juga punya tim, mereka juga bisa ngatur produksi dengan baik, mereka juga bisa terima orderan dalam jumlah yang besar gitu. Kalau kita mungkin dikasih orderan 100 pack aja kadang sudah kelabakan kalau kita istilahnya rumahan ya. Karena kebetulan saya tahu proses masak itu bagaimana. Belum lagi peralatan yang kita harus investasikan, nggak bisa kita kalau mau jual produk makanan terus peralatan masak kita nggak mendukung tuh nggak bisa gitu ya, harus punya peralatan yang mendukung gitu. Nah, jadi kita harus tahu dulu apa yang kita mau jual, apa yang kita mau pasarkan untuk menghasilkan income buat kita ya. Oke teman-teman, saya hold sebentar, sorry. Saya lupa, kita ada live di YouTube juga ya, saya udah on-kan karena ini room-nya cuma maksimal 100 orang, karena ini sudah sepertinya udah over. Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi apa yang harus kita pasarkan hari ini gitu? Karena apa? Kalau kita tidak tahu produk kita, kita bingung, ya pasti kita nggak bisa start bisnis kita gitu ya. Nah, terus yang kedua, siapa yang kita mau jual? Kepada siapa kita mau pasarkan? Ya kan? Terus tim kita siapa? SDM kita siapa yang backup kita? Karena kalau kita bicara mulai satu bisnis, berawal dari produksi, itu urusannya hulu ke hilir. Artinya apa? Mulai dari proses, ya kan, marketingnya, distribusinya, dan lain sebagainya, manajemennya kita betul-betul harus atur gitu ya. Kecuali Anda memang cuma iseng masak, jual 1-2 porsi, 10 porsi. Tapi kalau Anda mau jual ratusan ribuan porsi, itu sudah nggak bisa mengandalkan diri sendiri, gitu loh. Jadi ketika saya bicara who atau siapanya, itu tidak hanya sebatas orang siapa yang kita mau jual produk kita atau siapa target pasar bisnis kita, tetapi kita juga bicara mengenai siapa tim kita yang akan support kita supaya bisnis kita ini bisa running. Nah, poin yang ketiga ya, itu jelas bagaimana kita memulai bisnis ini. Bagaimana mulai dari produksinya, mulai dari distribusinya, mulai dari marketnya dan lain sebagainya. Nah, saya akan sharing 3 hal praktikal ini supaya kita selesai dari sini kita bisa start dan mulai mengerjakan bisnis ini langsung gitu ya, karena sangat praktikal. Nah, saya akan pandu Anda step by step ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita bicara what-nya dulu. Oke. Sekarang saya memberi Anda solusi, saya menunjukkan. Jadi saya seperti janji saya adalah start guide ya, membantu Anda memulai, menuntun Anda untuk memulai bisnisnya. Apa itu? Nah, saya mau sebentar. Ini ada ya. Oke. Nah, jadi yang saya kenalkan adalah perusahaan kita yang namanya PT Harmoni Dinamik ya, atau yang sering kita sebut dengan HDI. Mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu sudah tahu perusahaan ini. Nah, kantor pusat kita ada di Menteng di Jalan Probolinggo. Nah, perusahaan kita juga perusahaan multinasional ya.
pusat kita atau pabrik kita produksinya adalah di Phoenix, Arizona, yaitu pabrik yang namanya CC Pollen Company. Itu pabrik tertua dan terbesar di dunia untuk produk-produk perlebahan. Nah, kita pertama kali masuk ke Singapura, Malaysia, Filipina, Hong Kong, dan tahun 94 kita ada di Indonesia. Jadi sebenarnya di Indonesia kita sudah cukup lama, ya. Nah, artinya apa? Kenapa saya harus sharingkan perusahaan background perusahaan ini? Bapak Ibu, kalau Anda saat ini mau berpartner bisnis dengan seseorang atau berpartner bisnis dengan satu perusahaan, Anda harus memastikan perusahaan itu kuat, ya. Nah, kenapa saya harus tunjukkan ini? Kalau dari tahun 94 HDI bergerak atau pertama kali di Indonesia, itu artinya apa? Dia sudah melewati banyak kondisi ekonomi politik yang terjadi di negara kita ini khususnya. Ya, bahkan tahun 98 waktu saya awal kuliah, dari dolar 2.400 naik sampai 20.000 sekian, itu saya betul-betul saksi juga ya, perusahaan kita juga bisa melewati. Nah, sampai hari ini pun ya dampak dari COVID, ya kita ini hidup dalam waktu sejarah ya, karena kita mengalami kondisi ini, perusahaan kita justru efeknya, maksudnya pertumbuhannya dahsyat sekali. Artinya apa? Dia mampu melalui kondisi-kondisi sulit ini. Nah, kalau kita bicara support dari perusahaan, kita bicara di Indonesia saja ya, kita sudah ada hari ini kurang lebih 146 mungkin kantor cabang di seluruh Indonesia, artinya hampir semua provinsi sudah ada. Jadi Bapak Ibu gampang sekali untuk mengembangkan bisnis ini. Kenapa? Karena dengan disupport dengan jumlah kantor yang sebanyak ini, kita mau ekspansi kemanapun mudah sekali. Ya, memang saya nggak akan bicara detail di sini bagaimana ekspansi dan lain sebagainya. Saya akan mulai dari pembahasan bagaimana Anda start di bisnis ini. Nah, tapi pada intinya bisnis yang memudahkan atau yang memudahkan kita ekspansi itu akan membuat kita lebih mudah besar. Nah, apalagi saat ini kita disupport dengan offline. Offline artinya apa? Kita bisa melakukan bisnis itu atau melakukan perbelanjaan atau transaksi secara langsung ke kantor, atau saat ini mungkin bisa by WA atau lain sebagainya. Kita juga disupport oleh online store, yaitu HDI Store ya. Kita punya aplikasi, punya platform sendiri ya, itu sangat memudahkan hari ini. Artinya apa? Seperti halnya Anda transaksi di marketplace yang lain, Anda cuma tinggal pilih produk, jumlahnya, pengantarannya kemana, dan itu pengirimannya akan diatur langsung sampai ke rumah Anda gitu, ataupun sampai ke rumah prospek Anda atau konsumen Anda ya. Jadi supportnya udah luar biasa. Infrastruktur HD ini sudah sangat siap dengan kondisi COVID hari ini. Makanya waktu kemarin sampai bulan ini, dari Maret awal kemarin, begitu efek corona COVID ini, karena perusahaan kita sangat siap, itu yang membuat omset perusahaan kita HDI itu naik sampai lebih dari 300%. Ya, kalau infrastrukturnya nggak siap itu nggak akan bisa, saya percaya ya, karena banyak bisnis di luar sana, permintaan banyak, tapi nggak bisa didukung dari produksinya, didukung dari distribusinya, dari infrastruktur yang lainnya gitu. Nah, jadi sekali lagi HD ini udah sangat siap. Nah, kita ini kalau bicara sertifikasi ya, kalau bicara sertifikasi kita sudah punya semua. Nah, terus produknya juga kita ingat ya, tadi yang mendapat potential winner yang pertama adalah produk kesehatan, dan kita adalah bergerak di produk kesehatan sama skincare, kita juga ada. Nah, saya nggak menjelaskan secara detail produknya kita apa, tapi yang saya mau jelaskan adalah produk kesehatan, makanan kesehatan seperti ini sudah menjadi lifestyle baru ya. Karena dengan kehidupan new normal ini, orang mau tidak mau harus minum atau mengkonsumsi produk kesehatan. Kenapa? Sebenarnya simple Bapak Ibu. Karena efek COVID ini orang baru merasa butuh, padahal sudah lama memang produk kesehatan ini sudah butuh gitu ya. Karena di salah satu di teori Abraham Maslow
itu salah satu kebutuhan dasar dari manusia adalah keamanan, dan keamanan diantaranya adalah kesehatan. Apalagi dengan nanti PSBB dilonggarkan, ya kan, kita akan berhubungan dengan banyak orang. Jadi produk kesehatan ini akan sudah menjadi makanan primer, bukan makanan sekunder lagi, karena itu kebutuhan dasar, ya. Nah, sekali lagi saya mengingatkan nanti Bapak Ibu bisa ikut training PK karena saya nggak jelaskan di sini, ya. Oke, nah itu what-nya, ya. Kita sudah tahu saya bisa memasarkan produk apa sih, saya bisa menjual produk apa. Kenapa? Bapak Ibu, percaya saya ya, daripada Anda memikirkan jual produksi makanan, ya, mohon maaf ya, saya tidak bilang kecuali Anda memang sudah punya restoran dan sebagainya seperti yang saya bilang. Tapi kalau Anda cuma produksi untuk mendapatkan income tambahan, percaya saya, lebih baik Bapak Ibu fokus dengan bisnis seperti ini. Kenapa? Karena potensialnya lebih besar. Ya, kalau Anda cuma masak di rumahan gitu dan lain sebagainya, atau misalnya gini, saya sebagai dropshipper masker segala macam deh istilahnya ya. Nah, apalagi sekarang masker juga oversupply. Kedua, harganya sudah tinggi di pasaran. Ketiga, waktu permintaan tinggi kita juga nggak dapat barang sebetulnya. Nah, jadi kalau perusahaan HD ini sudah siap, seperti yang saya bilang, infrastrukturnya dan lain sebagainya, ketersediaan barangnya, kita support store offline dan online-nya sudah ada. Ya, sistemnya sudah rapi. Anda nggak perlu lagi mikirin develop produknya bagaimana dari nol, makanannya enak apa enggak gitu ya. Nah, kalau bicara produk HD, semua sudah diperhatikan, betul-betul sudah di-develop, bahkan sampai hari ini sudah banyak uji klinis yang sudah dilakukan. Jadi Anda sudah tinggal what-nya, apanya sudah ada nih. Ya, bisnisnya sudah bisa Anda start dari sekarang. Nah, sekarang kita bicara who-nya. Saya memulainya, saya sudah ada nih produknya. Saya sudah tahu siapa perusahaan yang saya sudah mau ajak kerjasama. Sekarang saya bicara siapa yang saya mau ajak kerjasama, atau siapa yang saya mau pasarkan produk ini. Nah, Bapak Ibu, bisnis ini so simple ya. Kenapa saya bilang simple? Ingat, ini HDI ini murni bisnis distribusi. Artinya apa? Ini seperti kita mendistribusi produk pada umumnya. Kalau misalnya Anda ngambil peluang untuk distribusi masker merek A misalnya ya ini juga sama. Ya, cuman perbedaannya produk kita sangat eksklusif. Kalau Anda bicara masker hari ini, rumahan sudah bisa produksi dan lain sebagainya. Ya, nah, oke, kembali who-nya siapa? Bisnis ini atau bisnis HDI, cara jalaninnya bagaimana sih? Kepada siapa kita memasarkan? Nah, uniknya di bisnis ini adalah kita bukan hanya istilahnya memasarkan satu produk, tapi kita juga mengajak konsumen atau user kita itu sebagai partner kerja kita. Contoh, ya misalnya saya mulai dari sendiri ya, saya mulai sendiri. Apa yang saya harus lakukan? Saya cuma ilustrasi kalau saya kenalin ke 5 orang, ya, A, B, C, D, E, misalnya 5 orang yang saya kenalin, artinya apa? Ketika saya mengenalkan 5 orang atau saya ajak 5 orang ini menjadi bisnis partner saya, mungkin saya nggak cukup ketemu 5 orang, mungkin bisa 10, 15, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, cuman hari ini sangat memudahkan kita, kenapa? Nanti saya akan cerita di belakang, karena ada support dari media sosial yang begitu memudahkan kita menjalankan bisnis ini. Ya. Nah, tapi kembali, kalau dengan 5 orang saja yang saya kenalkan, nah dan mereka mau bangun bisnis ini bersama-sama kita, artinya kita sudah punya 5 rekan kerja atau 5 partner bisnis, ya. Artinya kalau saya bandingkan dengan perusahaan atau bisnis umum, artinya saya sudah punya 5 kantor cabang atau saya punya 5 cabang yang bisa menghasilkan omset buat saya, atau saya sudah punya bisnis yang ada 5 sumber keuangan, ya. Nah, kalau 5 ini masing-masing mengajak 5 karena mereka mau aktif, maka akan ada 25 partner bisnis kita. Ya, kalau saya bicara partner bisnis, artinya ini juga setara dengan cabang. Kalau Anda punya restoran,
Ya, artinya Anda sudah punya 25 restoran, ya. Nah, 25 masing-masing ajak 5 ada 125 masing-masing ajak 5 ada 625 dan seterusnya di 625 ajak 5 ada 3.125. Kalau 3.125 ngajak 5 masing-masing, maka ada 15.625 orang. Kira-kira seperti itu. Waduh, banyak banget, Pak. Enggak. Kenapa saya bilang enggak? Ya, saya melihat dengan kepala mata saya sendiri ya. Ada distributor yang baru beberapa bulan gabung. Pertambahan distributor di jaringannya itu bisa sekitar 5 ribuan. Dan itu nggak mengherankan gitu. Ya, karena sekali lagi salah satu adalah karena dampak efek COVID ini, karena kita potential winner gitu ya. Nah, kembali, jadi bisnis ini sesederhana itu, kita mendistribusikan atau kita menceritakan bisnis ini, kita mengajak 5 orang partner, masing-masing mereka juga ajak 5. Apa harus 5? Enggak, ya. Ini contoh saja. Prinsipnya makin banyak atau makin banyak partner bisnismu, ya omsetmu makin besar. Sama halnya ketika kita punya rumah makan buka cabang. Kalau saya punya 5 cabang ayam goreng, ya pasti omsetnya jauh lebih besar daripada kalau saya hanya punya 1 cabang. Prinsipnya seperti itu. Ya, nah kalau kita lihat potensi penghasilannya, ya kira-kira kasarnya ngitungnya begini. Berapa sih saya yang bisa saya dapatkan kalau saya menjalankan bisnis ini? Nah, dengan kira-kira 15.000 distributor, saya asumsikan mereka hanya pakai produk aja sekitar 500.000 per bulan. Padahal umumnya dari pengalaman saya melihat satu keluarga itu atau keluarga kecil yaitu atau bahkan ada 1 orang yang bisa pakai produk sampai 1,5 juta, average-nya kira-kira gitu. Cuman kita hitung secara logis aja, kita ngambil rata-rata yang paling kecil yaitu 15.000 ya. Maka kalau dikalikan dengan jumlah user atau konsumen atau rekan kerja kita, mereka hanya pakai aja, maka kita punya omset sekitar 7,8 miliar per bulan. Ya, artinya kalau kita punya bonus 5%, kenapa 5%? Jadi gini, bisnis kita gampang-gampangannya, nanti Bapak Ibu bisa ikut training namanya bisnis plan, karena setiap hari kita ada jadwal training by Zoom juga, ya. Nah, kira-kira bonus kita dari omset kita adalah 5%. Maka kalau gampang-gampangannya saya kali 5% secara rata-rata, maka kita dengan hanya rekrut 5 orang yang aktif, terus kita bisa punya potensi income 390 juta per bulan. Ya, kelihatannya nggak besar, tapi ini hanya contoh ilustrasi ya. Bapak Ibu percaya saya ya, sesuatu kalau saya bicara potensi penghasilan, kalau Anda memulai bisnis, Anda harus serius dengan ini, hitung-hitungan di atas kertasnya. Kenapa? Contoh ya, kenapa banyak orang melakukan satu bisnis tidak pernah menghitung potensinya. Ya, misalnya saya buka restoran, rumah makan atau jual ayam goreng ya. Saat saya sewa satu ruko, satu lantai, let's say saya bisa susun kursi sekali makan orang 20 orang. Ya, average satu kali makan itu satu kepala kita bicara 50.000. Maka sekali duduk potensi restoran saya adalah 5 kali 20 orang 1 juta. Ya, kalau average 1 orang sekali makan itu butuh waktu dari selesai masaknya, makan, dan lain sebagainya butuh waktu kira-kira 1 jam, maka kalau saya buka 8 jam artinya 1 juta kali 8. Makanya potensi restoran saya itu 1 hari hanya 8 juta. Kalau kali 30 hari, maka saya punya potensi income adalah 24 juta. 240 juta. Kalau saya kasih kali average orang-orang restoran sekali profit bersihnya kira-kira 20%, maka income saya adalah 48 juta. Nah, itu bicara potensi penghasilan. Kita harus bisa menghitung dengan jeli.
prinsipnya adalah sesuatu yang dihitung di atas, bisa dihitung di atas kertas, itu bisa kita capai, tetapi sesuatu yang kita nggak bisa dihitung ngawur ya, nggak jelas ya, mendingan Anda tinggalkan gitu ya, orang di atas kertas saja nggak bisa, apalagi prakteknya gitu ya. Nah, kembali, jadi potensi penghasilan kita ya. Nah, ini bukan potensi penghasilan, ini ilustrasi pendapatan yang kalau kita ngajak 5 dengan asumsi hanya cuma 5 orang. Nah, kalau kita bicara potensi penghasilan, saya nggak mau rumit-rumit ya. Saya hanya bicara praktikal sederhana. Kita hitung secara kasar saja. Saat ini potensi penghasilan kita di bisnis ini, anggaplah jumlah, bukan anggap, penduduk kita Indonesia saat ini sekitar 260 juta jiwa. Itu sensus tahun 2019 kemarin ya. Yang 2020 belum karena baru terhitung 80 juta sekian. Nah, kalau kita hanya asumsi dengan ngambil pangsa pasar 2% aja dari jumlah penduduk. Ya, kenapa 2%? Ya, kecil banget gitu. Alasannya cuma itu. Ya, saya mau tunjukkan angka yang kecil pun potensinya besar gitu ya. Nah, dengan angka 2% ya, terus asumsinya hanya dengan per orang konsumsi 500.000 aja produk kita. Ya, gampang-gampangnya kira-kira 1-2 produk sebetulnya gitu ya. Maka 265 juta jiwa, kalau dikali 2% dapatnya 5,3 juta jiwa. Kalau kali 500.000 artinya kita punya 2,6 triliun sekian omset kita. Ya, kali 5%. Maka potensi penghasilan kita adalah 132 miliar setengah. Kalau kita hanya bicara pangsa pasar 2%. Ya, itu pun saya ngambil contoh kecil banget deh, 2% dan cuma 500.000. Ya, sekalipun dengan angka segini 132 miliar, nggak sampai deh, nggak tercapai karena ini teori, ini hitungan di atas kertas. Kalau kita ngambil 1%-nya pun, kita masih terima 132 juta 500 rupiah hanya dengan keberhasilan 1%. Bapak Ibu, ini yang saya bicara bisnis ya. Kalau Anda sudah terima 130 juta sekian per bulan dengan sistem yang atau produk atau sistem yang dimiliki HDI, itu potensi pertumbuhannya itu akan melipatnya luar biasa. Nah, ini yang saya bicara bisnis. Bukan lagi kita yang menghasilkan uang jadi sudah. Jadi sistem yang menghasilkan uang buat kita, gitu. Ya, nah ini kalau kita bicara potensi penghasilannya. Oke, nah itu who-nya, siapa yang kita bisa ajak? Siapa aja. Kenapa? Karena bisnis kita itu mulai, yang penting orangnya sudah punya KTP umur 18 tahun, ya, itu mereka bisa bergabung. Pangsa pasar kita, produk kita, mulai dari anak-anak sampai orang tua, mulai dari perempuan, laki-laki bisa konsumsi. Artinya apa? Semua orang bisa menjadi pangsa pasar kita karena kita produk kesehatan. Artinya apa? Kalau pangsa pasarnya luas, besar, artinya potensinya akan lebih besar. Ya. Nah, oke, itu saya sudah bahas what-nya. Saya juga sudah singgung mengenai siapa yang kita bisa jual, kita bisa ajak partner di tim kita. Ya. Nah, sekarang saya akan sharing bagaimana kita memulai bisnis ini secara praktikal. Ya, yang pertama, buat Bapak Ibu yang belum bergabung di bisnis HD ini, percaya saya ini peluang yang besar untuk Anda memulai bisnis ini. Kenapa? Karena Bapak Ibu, percaya saya, Anda memulai dari saat ini, itu Anda sudah curi start. Ya, ketika orang atau tidak menjalankan atau tidak melirik bisnis semacam ini, bisnis HDI, bayangkan kondisi COVID ini normal kapan mereka nggak tahu. Sekalipun kita anggaplah akhir tahun normal, mereka baru mau start loh. Itu pun mereka masih memikirkan what-nya apa yang mereka mau mulai. Ini saya sudah sharing, saya sudah sediakan apanya, siapanya, terus bagaimana. Jadi Anda tinggal bergabung. Bulan ini ya kita ada free membership.
Ya hanya saja kita perlu promo, bukan promo, artinya kita mendonasikan 50.000 untuk mereka yang pejuang-pejuang medis ya. Artinya apa? Bulan ini karena masih ada promo sebenarnya membership kita 50.000. Lah, Pak katanya bisnis kok cuma 50.000 gitu ya. Oke, saya sharing sedikit ya. Kenapa sama pertanyaan ini sama dengan saya di awal. Kenapa cuma 50.000? Simple Bapak Ibu. Pertama ya, kalau Anda memulai bisnis, modal terbesar apa? Pasti tempat. Apalagi Anda yang tinggal di kota besar ya. Kalau di Jakarta, Jabodetabek khususnya, itu luar biasa. Anda kalau cari tempat usaha itu nggak ada yang di bawah 50 juta mungkin setahun ya. Itu pun sudah pinggiran banget ya. Itu modal terbesar. Kedua, pasti modal Anda tersedot di produk atau di stok barang apapun yang Anda mau jual. Nggak mungkin Anda punya toko baju terus pajangannya cuma model nanti baru ngambil gitu ya. Itu sulit gitu ya. Nah, ketiga pasti Anda butuh karyawan. Anda butuh invest tetek bengeknya dan sebagainya. Nah, di bisnis ini nggak usah. Kenapa? Karena perusahaan seperti yang saya jelasin di awal, kita sudah punya hampir 150 kantor cabang yang Anda bisa pakai sebagai kantor Anda. Jadi Anda sudah nggak perlu sewa-sewa kantor sendiri. Kedua, produk juga Anda sudah nggak perlu stok-stok sendiri. Orang mau, Anda tinggal order, bisa order langsung ke kantor, atau Anda bisa pakai HDI Store. Sesimpel itu, Bapak Ibu. Ya, nah, jadi membership hanya 50.000. Terus apa yang saya bisa dapatkan setelah saya bergabung? Pertama, Anda begitu bergabung, Anda sudah tergabung atau berhak mendapatkan harga distributor atau harga enterpriser atau harga member gampang-gampangannya ya, sehingga Anda akan mudah. Terus kedua, Anda juga begitu jadi member, Anda mendapatkan ID, Anda sudah bisa mensponsori orang atau menjalankan bisnis Anda saat itu juga ya. Nah, jadi kalau seperti yang saya bilang, jadi begitu dapat ID sponsor, Anda mau mengembangkan atau mengekspansi bisnis ini dimanapun gampang sekali gitu loh. Ya karena kita betul-betul sudah punya infrastruktur yang memadai. Bahkan kalau Bapak Ibu punya rekan atau punya teman atau prospek di luar negeri pun, itu kita juga sudah bisa expand ke sana. Kenapa? Karena bisnis plan-nya kita adalah satu, ya sama ya. Jadi kita juga bisa menghasilkan dolar Singapura, dolar Hong Kong, peso Filipina, ya sama ringgit Malaysia. Nah, jadi Anda bergabung, cara bergabungnya bagaimana? Anda hanya butuh KTP ya sama donasi 50.000. Anda kalau bingung bisa hubungi orang yang bisa kontak orang yang mengundang Anda di acara ini. Nah, yang kedua, how? Jadi Anda nggak usah bingung cara mulainya karena kita sudah menyiapkan modul-modulnya ya. Sesuai judul bisnisnya, start bisnis atau build bisnis, start from home ya. Jadi Anda sudah boleh Anda sudah kita persiapkan dengan modul-modul digital untuk menjalankan bisnis ini ya. Nah, yang pertama apa yang Anda harus lakukan setelah bergabung, Anda mulai ikuti 5 training dasar. Nanti juga bisa minta jadwal nasional kita, karena setiap hari kita ada training, Bapak Ibu tinggal ikuti. Ya, diantaranya ada Neo, bagaimana bisnis MLM dan lain sebagainya, bedanya sama money game apa. Kita juga punya training HTS, how to start, cara mulainya bagaimana, tentang produk, PK, tentang pembagian bonus, potensi penghasilannya, juga yang terakhir kita how to do presentation. Nah, Anda bisa ikuti. Nah, jadi by Zoom gitu ya untuk kondisi saat ini. Nah, yang ketiga, mulai setelah Anda bergabung, ayo semua kontak-kontak yang di WhatsApp Anda, yang di Telegram, yang di telepon, Anda mulai start membroadcast atau memfollow up atau melakukan prospecting ya. Jadi sekali lagi bahannya, materinya, modulnya sudah ada. Anda tinggal pelajari, Anda tonton videonya, Anda baca artikelnya, Anda bisa sharing ke teman-teman atau keluarga atau siapapun yang ada di kontak Anda ya. Juga manfaatkan media-media sosial. Saya percaya pasti Bapak Ibu di sini diantaranya banyak sekali yang
punya follower banyak ya. Nah, itu satu keuntungan besar gitu ya. Nah, makanya hari ini banyak sekali mereka yang baru menjalankan bisnis ini apa namanya 1-2 bulan income-nya puluhan juta gitu ya, bahkan ada yang mencapai hampir 100 juta gitu. Kenapa? Karena saat ini kita mau melakukan percepatan di bisnis HD itu sudah mudah. Ya, kalau dulu waktu awal-awal saya menjalankan bisnis, saya harus ketemu orang by one. Sekarang begitu mudahnya, begitu saya posting, saya broadcast dan lain sebagaimana, orang melihat banyak yang menanyakan ya. Karena ingat Bapak Ibu, semua bisnis itu bicara probability, ya bicara apa namanya probabilitas. Kalau postingan Anda yang melihat ada 1.000 orang, kita ambillah 10% lah yang tertarik, ya kan? Itu ada 100 orang loh. Anggaplah 50%-nya yang mau bergabung itu sudah ada 50 orang calon prospek Anda, calon rekan kerja Anda, karena 50% mau bergabung. Jadi artinya apa? Semakin gencar, semakin giat Anda saat ini, karena ini kita bicara apa namanya work from home atau build business from home, semakin banyak Anda posting, Anda sharing, Anda broadcast, ya potensi atau peluang Anda untuk mendapat income besar jelas akan makin besar. Hukumnya sesimpel itu. Jadi kenapa saya bilang ini so practical? Karena Anda tinggal melakukan saja, ya kan? Nah, terus Anda juga bisa, terus materinya dari mana? Nah, nanti Anda bisa follow Instagram, ya kita ada Instagram nasional namanya hdi.info, ya. Kebetulan kita juga di kantor Serpong, Gading Serpong juga ada HDI Gading Serpong. Anda bisa follow untuk mendapatkan konten-kontennya gitu ya. Nah, di Instagram, di Facebook dan lain sebagainya. Nah, jadi kontennya sudah ada. Jadi Anda hanya tinggal menjalankannya. Nah, terus yang terakhir, yang keempat ya, hal yang praktikal how-nya adalah bisnis ini seumur-umur dari pengalaman saya memulai start satu bisnis, memulai satu usaha, tidak ada yang bisnis yang semudah bisnis HDE. Saya bisa berdebat dengan siapapun mengenai hal ini, ya karena saya babak belur juga di bisnis umum gitu ya. Nah, kenapa saya bilang ini begitu mudah, walaupun ini tetap bisnis ya, artinya apa? Bicara bisnis Anda harus kerja keras untuk memulainya. Bukan artinya Anda bergabung terus urusannya semua selesai, terus dapat income gitu ya. Tidak, Anda tetap harus mau start dari awal untuk merintis. Nah, kembali, kenapa bisnis ini begitu mudah? Karena Anda diajarkan. Pertanyaan saya, sesuatu bisnis yang diajarkan akan mudah nggak? Pasti mudah. Kenapa orang sulit berhasil di bisnis umum? Karena nggak ada yang pandu. Ya, misal contoh begini, saya buka rumah makan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak ada pengunjung atau pengunjungnya sedikit rapot saya merah, ya kan? Kalau saya tidak punya pengalaman bisnis, saya tidak punya pengalaman usaha, pasti saya bilang, aduh 3 bulan merah terus, ya udah deh bulan ke-6 masih merah saya tutup. Kalau saya nggak punya mentor atau nggak punya orang yang bisa ngajarin saya, pasti saya tutup, ya kan? Nah, tetapi kalau ada yang ngajarin saya, ada orang yang mentoring saya di restoran saya, oh 3 bulan, 6 bulan merah, wajar. Namanya orang mulai usaha ya begitu. Saya dimotivasi, saya dibukakan pola pikirnya. Kalau memang start bisnis itu mungkin bisa minus di awal, atau ada celah apa, kesalahan apa yang harus kita perbaiki, atau bagaimana meningkatkan omset. Nah, itu fungsinya mentor. Kalau di bisnis umum, Bapak Ibu percaya saya, sulit atau nggak ada yang mau ngajarin. Ya kan? Kenapa? Saya punya restoran, saya ngajarin orang, besok-besok dia buka sebelah saya jadi saingan saya, benar nggak? Ya kan? Tapi lain halnya di bisnis ini, saya di mentoring, saya diajarin, apalagi dengan support sistem yang ada billionaires, itu kita di bisnis, aduh, betul-betul mudah banget. Tinggal Anda ikutin step by step-nya. Hanya Anda perlu bersabar dan terus melakukan. Sesimpel itu. That's why Anda punya di bisnis ini harus ada yang mensponsori, harus ada yang mentoring untuk membuat Anda berhasil. Ya, saya juga percaya di bisnis ini hari ini juga pasti Bapak Ibu banyak diundang di acara ini. Nah, itulah mentor Anda. Anda minta bantu.
Pak, Bu, gimana sih saya mau start bisnis ini? Ya, harusnya dengan ikut acara ini Anda sudah bisa praktikal banget melakukannya ya. Jadi, sekali lagi Anda bisa bergabung, ikut 5 training dasarnya lewat Zoom, nanti setiap hari ada, nanti bisa minta jadwalnya, atau Anda tinggal follow di media sosial nasional, ya, manfaatkan handphone Anda. Jadi sekarang Anda mulai kerja dengan jari gitu ya sekarang ya, nggak perlu angkat berat-berat lagi gitu ya. Nah, banyak-banyaklah komunikasi atau konsultasi dengan mentor Anda atau orang yang mengajak Anda di bisnis ini. Bukan mereka lebih pintar atau seperti hal hari ini, bukan karena saya lebih tahu atau apa, tidak. Karena kami cuma lebih dulu aja belajar di bisnis ini. Ya, nanti juga Anda akan ahli semua. Karena apa yang kita lakukan ya itu-itu aja gitu. Ya, oke, itu saja sharing saya. Saya mungkin kira-kira waktu 15 menit saya persilakan. Mungkin ada yang mau bertanya, bisa lewat chat ya. Nanti saya akan bantu jawab sebisanya saya. Oke, silakan kalau ada. Oke, terima kasih buat responnya ya, Pak Mahmuda Gunik. Bapak apa Ibu ya, maaf. Terus, ya, ada mungkin yang mau tanya? Kalau nggak ada berarti, wah, udah siap start nih ya. Udah siap curi start. Oke, nggak ada yang ditanyakan? Sama-sama. Bagaimana memberikan kepercayaan kepada orang di media sosial? Iya, memang gini, media sosial itu kan orangnya macam-macam ya. Dia juga tidak mengenalkan dengan kita secara baik. Nah, kalau bicara ini sebetulnya panjang sih ya, tapi prinsipnya gitu. Kalau ada media sosial sebetulnya juga mencerminkan profil kita, mencerminkan integriti kita. Makanya postingan kita konsisten nggak, ya kan? Postingan kita apa namanya ada nilainya nggak? Ya misalnya contoh ya, misalnya saya gambarkan satu profil ya. Saya hari ini posting saya jual, mohon maaf ya, misalnya pakaian dalam. Terus besok juga saya jual kacang misalnya. Terus saya jual HD lagi segala macam. Nah, produk yang saya tawarkan banyak banget misalnya. Nah, Anda bisa baca nggak profil orang itu? Bu Gavrilia. Ya kan? Artinya apa? Oh, pasti orang itu jualnya palu gada, apa aja gua ada gitu kan. Nah, kalau misalnya saya mau terjun di bisnis HDI, saya pasti harus dimentoring orang yang punya integriti. Maksudnya artinya betul-betul orang yang paham di bisnis itu, ya kan. Nah, jadi maksud saya adalah kita bangun platform kita, terus terang saya juga tidak ahli sekali di media sosial, saya coba menggambarkan dengan pengamatan saya, artinya apa? Kita betul-betul harus bangun akun kita atau media sosial kita, identitas kita, secara profil kita harus betul-betul punya integriti, ya supaya orang bisa kenalin ke orang, ya kan? Supaya orang bisa mengenal kita dengan mudah gitu. Pagi dari Bu Dian ya, atau Pak Dian, salam kenal. Saya mau tanya, apakah ada konten di-share di medsos? Ada, yang seperti saya bilang, konten kita sudah lengkap karena perusahaan pusat sudah menyediakan. Bapak atau Ibu bisa follow di hdi.info Instagramnya, atau kebetulan kita yang di Tangerang, Anda bisa follow hdi_gading_serpong. Nah, itu kontennya cukup lengkap, cukup update ya. Oh ya, tuh Bu Josephine sudah bantu jawab, thank you Bu Pipin. Ya. Nah, ini juga ada info juga untuk membership hanya sampai bulan ini ya, karena kita belum ada informasi perpanjang lagi gitu. Pak David Kurniadi, boleh sharing apa sih alasan-alasan yang menyebabkan
Ko David mau jalankan bisnis ini dan simple Pak David, karena ini ekspansi bisnis, ya kan? Ekspansi, ya kan? Prinsipnya adalah kalau saya bukan ekspansi, diversifikasi tepatnya. Saya diversifikasi usaha. Kalau saya diversifikasi usaha yang lain waktu itu ya, kan waktu itu saya juga kira-kira juga baru mulai bisnis belum lama, jadi usaha saya juga masih butuh perjuangan istilahnya ya kan. Nah, kalau saya start 2 bisnis umum yang butuh modal besar dan butuh konsentrasi, saya yakin dua-duanya akan mati. Kenapa? Misal contoh, bisnis A saya hidup nih, menghasilkan, tapi bisnis B-nya saya minus, sehingga saya harus tarik uang dari bisnis A, gitu loh. Nah, tapi kalau saya di bisnis HD, kalau saya diversifikasi atau mengembangkan yang di HD, saya nggak pusing. Kenapa? Pertama, saya nggak butuh modal besar lagi. Bahkan saya waktu itu bergabung hanya 65.000 gitu ya. Nah, terus kedua, yang tadi saya cerita, saya nggak perlu sewa tempat, saya nggak perlu stok barang dan lain sebagainya, saya tinggal menjalankan. Bayangkan Bapak Ibu, nggak ada bisnis yang seenak ini, ya. Anda bayangkannya, buat teman-temannya omsetnya miliaran ya, income-nya udah ratusan juta. Mereka nggak pusing loh ngatur first in first stock barang. Mereka nggak pusing ngatur tagihan, hutang piutang. Ya, bayangkan kalau Anda bisnis umum, misal contoh begini. Misalnya saya punya dapat orderan ya, misalnya 10.000 paket catering misalnya, kalau saya punya rumah makan. Ya, kenapa saya contohnya rumah makan? Karena saya hobi makan gitu ya. Nah, enggak, canda ya. Nah, 10.000 ya kan, kembali saya punya enggak uang modal untuk memasak 10.000 porsi itu. Ya kan? Seringkali bicara bisnis enggak cuman hanya di hilirnya, tapi hulu ke hilir. Saya dapat orderan pun belum tentu saya bisa produksi. Gitu loh. Kalaupun saya punya modalnya, orang saya memadai enggak untuk memasak 10.000 porsi catering itu. Urusannya panjang. Kalaupun bisa masak ya, kalaupun tadi modalnya ada, bisa masak, saya distribusinya gimana? Terus penyimpanannya supaya makanan ini nggak dingin bagaimana? Itu urusannya panjang kalau di bisnis lain. Tapi kalau bicara bisnis HDI, sekali lagi, sistemnya sudah ada, infrastrukturnya sudah ada. Anda tuh enak banget. Kalau mulai bisnis hanya dengan, apalagi bulan ini cuma 50.000, aduh, kalau nggak mulai keterlaluan sih. Gitu. Ya Pak David gitu ya. Nah, kalau pertanyaan berikutnya, kalau belum mencapai 300 BV di level 1, oke, Bu Ferry, saya minta maaf, saya nggak bisa jelaskan secara detail mengenai bisnis plan-nya karena terlalu panjang. Ibu nanti bisa ikutin jadwal, di minggu ini pasti ada, karena setiap hari kita ada training. Nanti ikut training BP ya. Oke, Pak Junior. Sebaiknya kita prospek ke orang yang dikenal atau tak kenal. Oh, siapa aja Pak sekarang. Ya, pokoknya apalagi sekarang apa istilahnya lewat medsos. Medsos kan siapa aja, ya. Jadi nggak percaya saya gini Pak Junior, saat ini ya kenapa saya terbeban untuk sharing hal ini. Saya tidak hanya melihatnya sebagai hanya dapat income saja. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang, kalau kondisi dampak ini tidak kita support dengan sharing bisnis ini sebagai salah satu bisnis yang bisa menggerakkan perekonomian bangsa kita, nanti efek atau dampaknya terlalu panjang. Jadi maksud saya begini, saat ini siapa aja harus kita prospek. Kenapa? Karena saya percaya semua orang saat ini butuh income tambahan, sekalipun mereka orang yang punya banyak uang sekali. Kenapa seperti itu? Hari-hari ini rekan-rekan kerja kita justru banyak orang-orang kaya kok, gitu loh, ya kan? Jadi maksud saya, walaupun siapapun orangnya mau introvert, ekstrovert atau apa ya, seperti yang Pak Junior tulis, siapa aja sikat Pak, gitu. Kalau dia nggak mau, cari lagi yang lain, prinsipnya gitu. Oke, Bu
Tin Kurniawan, bagaimana membuat orang tertarik dengan produk ini untuk pertama kalinya? Ya, produk kita, ya kalau saya cerita, saya bisa cerita dengan yakin bahwa ini produk ini bagus. Makanya dimulai dari Bu Tin harus konsumsi produk kita supaya bisa cerita dengan baik. Jangan sampai gini, kita cerita, wah produk ini bagus, terus orang tanya, Bu Tin udah konsumsi belum? Belum. Nah, itu sulit meyakinkan orang. Nah, nggak usah khawatir, kita punya banyak sekali artikel atau testimoni atau artikel apa namanya uji klinis yang sudah ada fakta klinisnya. Jadi kita tidak bukan hanya mengandalkan testimonial ya. Jadi artinya kalau sudah ada uji klinis itu sudah diakui di dunia medis bahwa produk kita memang bagus gitu. Ya. Bu Ferry, produk unggulannya apa? Menarik jadi ya kita punya 4 produk utama yaitu bee pollen, propolis, royal jelly sama clover honey kita itu hot item kita ya. Nanti Bu Vera juga bisa ikut training product knowledge ya karena itu butuh 2 jam sendiri saya nggak bisa jelaskan di sini gitu. Nanti ikut trainingnya di minggu ini pasti ada karena setiap hari kita ada. Nah itu Bu Josephine sudah share, thank you Bu Pipin brosur isi starter ya. Oke, Pak Sanjaya, gimana caranya biar gak kalah debat dengan target Pak? Oke, jangan berdebat Pak, ya. Kita cool aja, sharing hal yang baik ya. Makanya Pak Sanjaya harus ikuti training dasarnya. 5 training dasar itu supaya cara mulainya bagaimana. Plus, Bapak nggak usah khawatir. Kalau bingung ada pertanyaan yang kita nggak bisa jawab, coba tanya ke mentor Bapak ya yang upline-nya gitu. Pasti akan dibantu. Saya percaya 100% pasti akan dibantu gitu. Ya. Jadi jangan diajak berdebat, Pak. Kita sharing hal yang baik aja. Pak Dani, oke. Terus, udah ya itu aja ya. Oke, cukup sekian ya, nggak ada lagi. Sama-sama, terima kasih semua sudah join. Berharap ini bisa membantu ya. Ayo kita betul-betul gini, saya punya satu beban, jujur saya sekali lagi saya tidak mengharapkan hal buruk terjadi, tapi kalau dari pintas pikiran kita manusia, dampak COVID ini akan hebat dan akan panjang. That's why saya berbagi ini, mudah-mudahan teman-teman memanfaatkan. Sekali lagi, saya dalam jujur dari hati saya, ini kita tidak hanya bicara income atau bisnis lagi. Ini sudah menjadi beban kita, ayo kita betul-betul manfaatkan lewat bisnis AD. Memang bukan satu-satunya wadah ya, tapi yang saya tahu hari ini yang paling mudah, yang paling gampang gitu. Ya, jadi minta tolong teman-teman, ayo ceritalah sebanyak mungkin untuk membantu orang-orang sekitar kita, keluarga kita, siapapun di sana. Ya, supaya roda perekonomian kita, Indonesia kita ini bisa bergerak ya, paling tidak muter. Oke, itu saja. Terima kasih. Nanti ikutin saja, bisa follow Instagramnya untuk mendapatkan jadwal-jadwal atau acara yang berikutnya. Oke, nanti kalau ada materi yang berikutnya, pasti kita akan broadcast lagi ya. Terima kasih semuanya. Salam sukses. Terus fight ya kondisi COVID ya. Selamat pagi.